Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitratin Mubaroroh. Dalam video ini, saya dan teman saya Lisnawati akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul High Order Thinking Skill as a Problem Solving. Makalah ini dilatar belakangi oleh keberadaan kita di abad 21 atau abad pengetahuan, di mana sumber daya manusianya dituntut untuk memiliki beberapa kemampuan. Menurut Trilling dan Hood, bahwa kemampuan yang semestinya dimiliki oleh sumber daya manusia di abad pengetahuan ini adalah kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk dapat berpikir tingkat tinggi, kreatif, terampil, dan mampu memahami berbagai budaya dan mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, dari beberapa tuntutan tersebut, ada hasil studi dari Program for International Student Assessment yang menunjukkan bahwa pada umumnya kemampuan peserta didik di Indonesia itu masih rendah dalam hal informasi yang kompleks, teori analisis, dan juga pemecahan masalah. Nah, oleh sebab itu, di sini kami akan membahas mengenai high order thinking skill dalam hal problem solving atau pemecahan masalah. Seperti yang sudah teman-teman tahu, bahwa kemampuan berpikir manusia dikelompokkan menjadi dua, yakni low order thinking skill dan juga high order thinking skill. Nah, menurut Brockhart, high order thinking skill diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu high order thinking skill as a transfer, kemudian high order thinking skill sebagai berpikir kritis, dan high order thinking skill sebagai problem Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, bahwa kemampuan berpikir manusia dibagi menjadi dua, yaitu low order thinking skill dan juga high order thinking skill. Nah, dalam bukunya, Brockhart mengklasifikasikan high order thinking skill ini menjadi tiga kategori, yaitu high order thinking skill as a transfer, kemudian high order thinking skill sebagai berpikir kritis, dan high order thinking skill sebagai kemampuan pemecahan masalah. Nah, dalam kategori problem solving, Brockhart menggambarkannya sebagai suatu proses mental di mana seseorang yang ingin mencapai tujuan atau sasaran tertentu tidak dapat secara otomatis mengenali jalan atau solusi yang tepat untuk digunakan mencapai tujuan tersebut. Nah, karena hal ini, seorang siswa tidak dapat secara otomatis mengenali cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dia harus menggunakan satu atau lebih cara untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, proses berpikir inilah yang disebut sebagai proses pemecahan masalah. Nah, keterkaitan antara high order thinking skill dan juga problem solving ini adalah berpikir tingkat tinggi itu digunakan untuk melatih kemampuan problem solving. Nah, hal ini berlaku untuk hubungan kausal karena dengan pendekatan problem solving bisa meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Harapannya, siswa dapat dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, untuk membangun konsepnya sendiri dan juga menciptakan sesuatu yang baru sebagai solusinya. Bransford dan Stein dalam bukunya Brockhart mengklasifikasikan keterampilan pemecahan masalah ke dalam 5 tahap. Tahapannya disebut dengan ideal problem solving. Ideal ini merupakan singkatan dari I-nya adalah identify problem, kemudian D-nya adalah define a goal, kemudian E-nya adalah explore, E-nya adalah act on the strategy, dan L-nya adalah look back dan evaluate. Nah, langkah pertama dari ideal ini adalah identify atau mengidentifikasi masalah, di mana langkah pertama ini adalah secara sengaja berusaha untuk mengidentifikasi masalah dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kreatif. Nah, ketika orang-orang dengan sengaja mencari masalah dan melihatnya sebagai kesempatan untuk berubah, hal itu dapat membuat manusia menyadari kesempatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Kemudian langkah yang kedua adalah define a goal atau menentukan tujuan. Nah, langkah kedua dari ideal ini
adalah mengembangkan pemahaman dari masalah yang sudah diidentifikasi dan berusaha menentukan tujuan, di mana tujuan ini berbeda dengan mengidentifikasi masalah. Karena sebuah masalah yang ada itu tergantung dari bagaimana mereka menentukan tujuannya, dan hal ini merupakan efek yang penting terhadap tipe jawaban yang akan dicoba. Perbedaan dalam penentuan tujuan ini juga akan menjadi penyebab yang sangat kuat terhadap kemampuan seseorang dalam memahami masalah, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap eksplorasi, di mana langkah ketiga dari ideal ini adalah strategi yang mungkin dan mengevaluasi kemampuan strategi tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai strategi dalam penyelesaian masalah itu sangat umum dan dapat digunakan pada hampir semua masalah yang ada. Tapi beberapa strategi juga sangat khusus dan hanya digunakan pada kasus-kasus tertentu. Kemudian langkah yang keempat adalah langkah keempat dari ideal ini adalah antisipasi dan bertindak, di mana langkah ini perlu untuk mengantisipasi kemungkinan hasil dan kemudian bertindak pada strategi yang dipilih, karena mengantisipasi hasil ini akan berguna dari hal-hal yang mungkin saja akan disesali di kemudian hari. Kemudian langkah yang kelima adalah melihat dan belajar. Melihat dan belajar ini perlu dilakukan karena setelah mendapatkan hasil, banyak yang lupa untuk melihat kembali dan mengevaluasi atau belajar dari penyelesaian masalah yang sudah dilakukan. Poin terakhir yakni keunggulan problem solving bagi peserta didik. Setiap pendekatan sebenarnya ada keunggulan dan juga kekurangannya ya. Dan di sini kelebihan problem solving bagi peserta didik adalah dapat melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Kemudian siswa akan dididik untuk berpikir lebih kreatif, kemudian dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, dapat mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, kemudian dapat menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, serta dapat merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah. Dan problem solving ini juga berguna untuk membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan di dunia kerja pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnawati. Saya akan memberikan contoh soal HOTS yang berorientasi pada pemecahan masalah. Untuk soal yang pertama, pada saat Idul Fitri, di sebuah rumah hadir 10 pria dewasa, 8 wanita dewasa, 6 pria anak-anak, dan 5 wanita anak-anak. Jika sebelum pulang mereka saling berjabat tangan, pria dewasa tidak berjabat tangan dengan wanita dewasa, dan pria anak-anak tidak berjabat tangan dengan wanita anak-anak, maka banyak jabat tangan seluruhnya adalah soal ini termasuk dalam soal HOTS yang berorientasi pada pemecahan masalah, karena di sini itu melalui 5 tahap seperti yang dikatakan Brockhart. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Dari soal ini dapat kita identifikasi masalahnya dan dapat kita ketahui bahwa siapa saja yang tidak berjabat tangan dan siapa saja yang berjabat tangan. Yang kedua, menentukan tujuan. Di sini sudah jelas ya bahwa tujuannya itu untuk mengetahui banyak jabat tangan keseluruhannya. Yang ketiga, mengeksplorasi strategi yang mungkin. Untuk strateginya kita harus mengetahui berapa jumlah keseluruhan orang yang ada di situ ya. Jadi keseluruhannya ada 29, terdiri dari 10 pria dewasa, 8 wanita dewasa, 6 pria
anak-anak dan 5 pria anak-anak. Jadi keseluruhannya ada 29. Lalu kita menentukan jika saling berjabat tangan semua. Nah, bisa kita lakukan dengan cara menambahkan 28 ditambah 27 ditambah 26 ditambah 25 sampai 1 ya. Jadi keseluruhannya ada 406. Oke. Lalu kita tentukan jabat tangan pria dewasa dengan wanita dewasa. Tadi kan pria dewasa ada 10 ya, dan wanita dewasa ada 8, jadi ada 80 yang tidak berjabat tangan. Yang kedua, kita menentukan berapa banyak jabat tangan pria anak-anak dengan wanita anak-anak. Oke, pria anak-anak tadi terdiri dari 6 orang, dan wanita anak-anak tadi terdiri dari 5 orang. Jadi kita dapatkan jabat tangan pria anak-anak dan wanita anak-anak itu adalah 30. Jadi keseluruhannya tadi dari 406 jabat tangan kita kurangkan dengan 80 jabat tangan antara pria dewasa dengan wanita dewasa, dan kita kurangkan lagi dengan jabat tangan pria anak-anak dan wanita anak-anak, yaitu sebanyak 30. Jadi 406 dikurang 110 adalah 296. Oke, jadi terdapat 296 jabat tangan. Yang keempat, kita dapat mengantisipasi hasilnya ya. Dan yang kelima, kita bisa mengevaluasinya. Kita menentukan betul atau salahnya. Oke, untuk contoh yang kedua, seekor katak berada di dalam dasar sumur yang kedalamannya 10 meter dari bibir sumur. Untuk dapat keluar dari dasar sumur, katak harus melompat naik. Pada siang hari, katak dapat naik 3 meter. Nah, namun karena malam hari dingin sehingga licin, maka katak turun lagi 2 meter. Keesokan harinya katak naik lagi 3 meter dan malamnya turun lagi 2 meter. Demikian seterusnya ya. Berapa lama atau berapa hari katak akan sampai keluar dari sumur? Oke. Soal ini juga dikatakan soal HOTS karena HOTS yang berorientasi pada masalah ya. Karena di sini juga pada proses penyelesaiannya itu meliputi dari 5 tahap. Oke. Itu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kita tahu ya bahwa pada siang hari katak akan naik 3 meter dan pada malam hari katak akan turun 2 meter ya. Oke. Yang kedua, menentukan tujuan. Untuk tujuannya yaitu berapa lama atau berapa hari katak akan sampai keluar dari sumur. Nah, yang ketiga, mengeksplorasi strategi yang mungkin. Nah, pada mengeksplorasi strategi ini banyak siswa yang merasa terkecoh ya. Oke, banyak siswa yang menganggap bahwa siang hari naik 3 meter dan malam hari turun 2 meter ya. Jadi setiap harinya itu naik setinggi 1 meter. Nah, kemudian 2 hari menjadi 2 meter dan seterusnya, sehingga untuk mencapai tinggi sumur yang 10 meter maka katak akan sampai keluar selama 10 hari ke bibir sungai. Nah, biasanya anak-anak salah dalam penafsiran itu ya. Oke. Mereka lupa bahwa pada hari ke-6 katak berada pada ketinggian 6 meter. Pada siang hari ke-7 katak akan naik hingga mencapai ketinggian 9 meter dan malam harinya turun 2 meter. Akibatnya pada siang hari ke-7 katak telah mencapai ketinggian 7 meter. Jadi
pada siang hari ke-8 Kata naik kembali setinggi 3 meter sehingga mencapai 10 meter. Meskipun pada malam harinya Kata turun lagi 2 meter ya, tapi karena air sudah berada pada bibir sumur, jadi pada hari ke-8 Kata sudah keluar. Oke. Yang keempat, mengantisipasi hasil. Oke, jadi kita bisa mengantisipasi hasilnya. Kalau tadi seperti yang biasanya dilakukan oleh anak-anak ya, kalau sehari naik 1 meter berarti 10 hari itu akan 10 meter. Mengantisipasi hasilnya. Yang kelima itu bisa mengevaluasi hasilnya. Oke, terima kasih.